Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang pengertian reaktor air bertekanan. Jadi, reaktor air bertekanan atau yang biasa disebut dengan pressurized water reactor atau PWR itu merupakan jenis reaktor yang memang paling banyak digunakan oleh PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir, dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Nah, reaktor ini memiliki bahan bakar utamanya berupa uranium. Sedangkan kalau pada batang kendalinya itu lebih banyak terbuat dari kadmium. Nah, alat ini tuh bekerja berdasarkan sifat air gitu ya. Jadi pada alat ini itu air dijaga keseimbangannya, sehingga pada suhu tertentu itu nanti dia bisa menghasilkan uap air yang akan menghasilkan tekanan tertentu pula juga. Nah, jadi di dalam pressurizer itu intinya ada air dan uap yang memang diupayakan untuk berada dalam posisi keseimbangan. Nah, selanjutnya ada sejarah singkat tentang reaktor air bertekanan. Jadi, reaktor air bertekanan ini itu pada mulanya berawal dari rancangan penelitian di Laboratorium Nasional Oak Ridge itu sebagai pembangkit listrik kapal selam nuklir. Jadi waktu itu reaktor air bertekanan ini itu digunakan untuk keperluan kapal selam nuklir gitu ya. Kemudian setelah dirancang di Laboratorium Nasional Oak Ridge, kapal reaktor ini itu dioperasikan lagi di Laboratorium Nasional Idaho. Setelah itu baru dikembangkan lagi reaktornya oleh Westinghouse Laboratorium Tenaga Atom Baptist. Dan kemudian reaktor air bertekanan ini pertama kali itu dijual oleh Shippingport Atomic Power. Kemudian pada tahun 1954 sampai dengan 1974 Amerika Serikat dengan program tenaga nuklir Angkatan Darat itu mulai mengoperasikan reaktor air bertekanan ini. Kemudian ada juga lagi stasiun pembangkit listrik nuklir 3 Mile Island. Dia juga ikut mengoperasikan 2 pabrik reaktor yang dinamakan dengan TMI 1 dan TMI 2. Kemudian sampai sekarang itu sudah dihasilkan reaktor air bertekanan sampai dengan generasi 3. Dengan desain yang lebih baru tentunya. Nah, ini ada beberapa, yaitu AP1000, VVER1200, ACPR1000+, APR1400, Hualong 1, dan EPR. Selanjutnya kita masuk ke bagian reaktor air bertekanan. Jadi reaktor air bertekanan ini memiliki 3 bagian utama yang disebut dengan pendingin, pressurizer, dan pompa. Untuk pendingin sendiri ini itu merupakan air ringan yang digunakan dalam PWR. Jadi pendingin itu adalah air ringan gitu ya, yang digunakan dalam PWR. Nah, air ini nanti dimasukkan ke dasar inti reaktor, yaitu pada saat itu suhunya baru sekitar 275 derajat Celcius. Kemudian setelah air itu dialirkan ke bagian atas reaktor, itu nanti akan dipanaskan sehingga mencapai suhu 315 derajat Celcius. Nah, meskipun air ini berada dalam suhu yang tinggi, tapi air itu tetap dalam keadaan cair karena tekanan tinggi yang ada di loop pendingin primer. Nah, di dalam air ini terjadinya titik kritis itu pada suhu 374 derajat Celcius. Nah, itulah mengenai pengertian reaktor air bertekanan, kemudian sejarah singkat reaktor air bertekanan, dan bagian-bagian reaktor air bertekanan untuk bagian pendingin. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Itu terjadi ketika tekanan di sirkuit primer itu dipertahankan oleh pressurizer.
Nah, bejana terpisah yang terhubung ke sirkuit primer dan sebagian diisi dengan air yang dipanaskan hingga suhu saturasi suhu saturasi ada suhu titik didih di mana untuk tekanan yang diinginkan oleh pemanas listrik terendam. Nah, untuk mencapai tekanan 155 bar atau 15,5 megapascal, suhu pressurizer itu dipertahankan pada tingkatan 345 derajat Celcius atau jika dikonversikan ke dalam bentuk satuan Fahrenheit adalah sekitar 653 derajat Fahrenheit yang memberikan margin subcooling atau perbedaan antara suhu pressurizer dan suhu tertinggi di teras reaktor itu sebesar 30 derajat Celcius atau 54 derajat Fahrenheit. Nah, karena di sini 345 derajat Celcius itu adalah suhu dalam titik didih air pada keadaan 155 bar atau 15,5 megapascal, air cair yang berada di tepi perubahan fasa. Transien termal dalam sistem pendingin reaktor menghasilkan perubahan besar pada volume cairan atau pada bagian uap pressurizer, dan volume pressurizer total dirancang untuk menyerap transien ini tanpa membuka pemanas atau menggosongkan pressurizer. Nah, transien tekanan dalam sistem pendingin primer bermanifestasi sebagai transien suhu di pressurizer, dan ini dapat dikontrol melalui apa? Melalui penggunaan pemanas otomatis dan semprotan air, yang masing-masing itu akan menaikkan dan menurunkan suhu pressurizer. Selanjutnya mengenai pompa, pendingin dipompa ke sekitar sirkuit utama dengan pompa yang kuat. Pompa ini memiliki kecepatan 100.000 galon cairan pendingin per menit. Setelah mengambil panas saat melewati teras reaktor, pendingin primer mentransfer panas dalam generator uap ke air di sirkuit sekunder bertekanan rendah. Menguap pendingin sekunder menjadi uap jernih. Dan di sebagian besar desain 6,2 megapascal atau 60 atm 900 PSIA atau 275 derajat Celcius atau jika dalam bentuk Fahrenheit sekitar 530 derajat Fahrenheit untuk digunakan nantinya ke dalam turbin uap. Nah, pada pendingin primer yang telah didinginkan kemudian itu akan dikembalikan ke benjana reaktor untuk dipanaskan kembali. Selanjutnya, ya, terima kasih pada teman saya yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang prinsip kerja reaktor air bertekanan. Reaktor air bertekanan menghasilkan energi berupa kalor atau energi panas dari batang-batang bahan bakar. Kalau kalor atau panas dialirkan keluar dari teras reaktor bersama air menuju alat penukar panas atau heat exchanger. Pada bagian ini, uap panas dipisahkan dari air kemudian dialirkan menuju turbin untuk menggerakkan turbin menghasilkan listrik. Sedangkan air didinginkan dan dipompa kembali menuju reaktor. Uap air dingin dari turbin dipompa kembali ke dalam reaktor. Air dalam reaktor yang berada pada suhu 300 derajat Celcius dijaga agar tidak mendidih. Suhu didih air seperti yang kita ketahui ialah 100 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer. Air dijaga dalam tekanan tinggi sebesar 160 atmosfer. Oleh sebab itu, reaktor ini dinamakan dengan reaktor air bertekanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penampang lintang reaktor air bertekanan. Penampang lintang merupakan kebolehjadian partikel penembak akan menghasilkan suatu reaksi nuklir. Satuan dari penampang lintang adalah barn, di mana satu barn setara dengan 10⁻⁴ cm². Penampang lintang juga merupakan fungsi dari inti target.
macam dan energi penembak. Pada target tipis, maka berlaku R1 sama dengan penampang lintang dikali dengan jumlah partikel penembak per satuan waktu dikali dengan jumlah inti target per cm kubik dikali dengan tabel target dalam sentimeter. Maaf, maksud saya tebal target dalam sentimeter, di mana R sama dengan jumlah total dari proses-proses tertentu yang terjadi dalam target persatuan waktu. Kelemahan dari reaktor air bertekanan, di mana air pendingin harus bertekanan tinggi agar tetap cair pada suhu tinggi. Ini membutuhkan perpipaan berkekuatan tinggi dan bejana yang bertekanan berat. Tekanan yang tinggi dapat mengakibatkan konsekuensi dari kecelakaan kehilangan pendingin. Nah, ini bejana tekan reaktor itu dibuat dari baja yang ulet, di mana komponen tekanan tinggi tambahan seperti pompa pendingin reaktor, pressure, generator uap, dan lain-lain. Pendingin air suhu tinggi ini dibuat dengan asam borat terlarut, di dalamnya itu bersifat korosif baja. Terus dapat menyebabkan produk korosi radioaktif berkulasi di loop pendingin primer. Ada juga uranium alam tuh hanya 0,7%, uranium 235, isotop yang diperlukan untuk reaktor termal ini membuatnya perlu memperkaya bahan bakar uranium yang secara signifikan meningkatkan biaya produksi bahan bakar. Karena air bertindak sebagai moderator neutron, tidak mungkin untuk membangun reaktor neutron cepat dengan desain PWR. Sekian, terima kasih.